Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallah itsna 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah subuh ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan juga kemauan untuk bisa hadir ke mushola guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah. Insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada subuh yang Allah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 di ayat 36 Allah jelaskan inna iddatash syuhuri 'indallahi itsna 'asyara syahran fi kitabillah. Telah ditetapkan dan menjadi ketentuan dari Allah dan tercatat di dalam kitab Allah bahwasanya peredaran waktu selama 1 tahun itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketetapan itu sudah Allah jelaskan pada saat pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hitungan 12 bulan kalau dari dulu. Baru kini-kini ulama para ahli teknologi dan segala macam itu menemukan bahwa hitungan 1 tahun itu 12 bulan. Di jauh sebelum itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran kalau peredaran waktu itu 1 tahun itu selama 12 bulan. Ada yang sistem penanggalannya disebut dengan Masehi atau Syamsiah, itu dimana peredaran waktu itu dilihat dari sisi bumi mengelilingi matahari. 1 kali periode bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan 1 tahun. Ada yang kedua disebut dengan Hijriyah atau sistem penanggalan Qamariyah, di mana perputaran waktu itu dilihat dari bulan mengelilingi bumi. Jadi 1 kali periode bulan mengelilingi bumi arba'atun hurum, 4 bulan di antara 12 bulan yang sudah Allah tetapkan Allah sebut dengan bulan haram. Para ulama menafsirkan bulan haram itu adalah bulannya Allah, di mana selama kita berada di bulan haram itu kata Rasulullah Allah tidak menerima perbuatan haram sekecil apapun. Kalau kita lakukan juga perbuatan haram meski sekecil apapun, kata Rasulullah, dosanya Allah lipat gandakan. Itu keunikan bulan haram itu. Kalau lakukan perbuatan buruk atau perbuatan haram
meski sekecil apapun dosanya tetap Allah lipat gandakan. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu pahalanya juga Allah lipat gandakan. Ya artinya ibu apa? Salamu kau awak hanya fokus karena awak yakin di bulan Ramadan itu pahala Allah lipat gandakan. Ternyata di luar Ramadan masih ada 4 bulan lagi yang Allah sebut dengan bulan haram. Di situ pahala juga Allah lipat gandakan. Tapi sayangnya ibu bapak, awak tidak bisa beribadah saraca dan sebaik ketika di Ramadan pada saat kita berada di bulan haram. Karena intinya di bulan haram itu perbanyak ibadah dan tinggalkan semua bentuk perbuatan dosa atau perbuatan haram. Kalau dulu ketika orang-orang di zaman jahiliyah, 4 bulan haram itu mereka menahan semua bentuk perbuatan nafsu. Yang biasanya berjudi, tidak akan berjudi selama di bulan haram. Yang biasanya mabuk, tidak akan mabuk di bulan haram. Yang biasanya bacakak, parang, itu menghentikan semua bentuk kejahatan di bulan haram. Bisa ibu. Nah kita umat Rasulullah yang lah dituntut, lah ditunjukkan dari Nabi jalannya. Kalau kita tidak bisa mengurangi atau menghentikan semua perbuatan buruk di bulan haram, maka kita lebih parah dari bulan jahiliyah sebenarnya. Nah kata Rasulullah, yang 4 bulan haram itu, kata Rasulullah, 3 bulan diantaranya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah bulan Sabaleh, Zulhijjah bulan Mubaleh, Muharram bulan 1. Yang terpisah satu lagi kata Nabi itu adalah bulan Rajab, yang Nabi sebut dengan Rajab Mundar. Rajab yang terletak antara Jumada akhir dengan Sya'ban. Jadi sampai bulan kok semua ibadah dilipat gandakan, semua dosa dilipat gandakan. Jadi kini kita lah lewati 2 bulan nih Bapak. Zulqa'dah lah lewat, Zulhijjah lah habis. Jadi masih ada tersisa 2 bulan lagi di mana kita bisa memperbanyak ibadah. Karena pahala dilipat gandakan. Hari ini kita berada di bulan Muharram, masih tanggal lampe. Tapi nanti di Rajab 1 bulan lagi. Jadi ada 2 bulan lagi Bapak. Kalau bisa kita perbanyak ibadah di bulan Muharram. Salah satu dari bulan haram, bulan yang Allah cintai. Dan banyak sejarah-sejarah terjadi di bulan Muharram ya Bapak. Terutama di tanggal 10 gitu. Tobatnya Nabi Adam diterima di 10 Muharram. Nah, kapan Nabi Nuh mendarat setelah berlayar selama 6 bulan di atas banjir bandang, itu di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kebakaran atau dibakar, tidak bisa disentuh api kulitnya, itu di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan Allah dari Fir'aun dan Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah, itu juga di tanggal 10 Muharram. Di banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, diangkatnya Nabi Isa ke langit yang kita kenal dengan kenaikan Nabi Isa, itu Isa Al-Masih, itu juga tanggal 10 Muharram. Terjadinya perang Karbala, Hasan dan Husain terbunuh di perang Karbala, itu juga tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting itu terjadi di tanggal 10. Makanya dianjurkan Nabi kita memperbanyak puasa sunnah di bulan haram ini. Jadi bukan berarti kita puasa 1 bulan atau puasa setengah bulan atau puasa 10 hari. Penting ketemu dengan puasa sunnah dia selama di bulan haram ini, maka berpuasalah dan tingkatkan dengan ibadah-ibadah lainnya, karena semuanya akan Allah lipat gandakan. Ini keistimewaan bulan haram ini. Jadi ada 4 bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 bulan. Nah 2 bulan lah lewat tuh.
Zulqa'dah lah lewat, Zulhijjah lah pai. 3 kini bulan Muharram dan besok satu lagi di bulan Rajab. Nah, mengingatkan diri kita Ibu Bapak, setiap pergantian tahun Hijriah atau tahun baru Islam itu selalu Ali mengingatkan kepada kita semua. Kalau Ali itu posisinya di Rasulullah 3 Bapak. Adik sepupu iyo, sahabat iyo, minantu iyo loh. Karena beliau menikahi anak Nabi yaitu Fatimah. Nah, Ali pernah berpesan kepada kita semua, kata Ali, supaya kita bisa meningkatkan diri kita di hadapan Allah dan mengintrospeksi setiap pergantian tahun itu. Maka pesan Ali kepada kita cuma 3 Ibu. Pertama kata Ali, kun indan nasi khairan nas. Kun indallahi khairan nas, kata Ali. Jadilah manusia yang terbaik di sisi Allah. Artinya Ibu Bapak, orang-orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mau tidak mau kita harus meningkatkan ibadah, keimanan kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan berbekallah, kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena bekal yang paling baik itu adalah takwa. Jadi jadilah orang yang terbaik. Jadi dalam segi ibadah kita tingkatkan supaya derajat kita dimuliakan Allah. Nah, tingkatan orang yang beribadah itu kalau di hadapan Allah itu dibagi 3 kategorinya. Ada yang disebut dengan al-abid, orang yang beribadah tapi fokusnya hanya ibadah wajib saja. Yang penting ibadah wajib dikarajokannya, ibadah sunnah masih diabaikan. Yang penting bagi mereka wajib dikerjakan. Yang sunnah tidak prioritas. Di orang hanya beribadah fokus kepada ibadah wajib. Jadi orang ini disebut sebagai abid yang hanya beribadah saja. Yang kedua itu disebut dengan al-mutaqarrib, orang yang sudah mulai mendekatkan dirinya lebih dekat kepada Allah, yang menganggap semua ibadah itu adalah kebutuhan dia untuk dekat dengan Allah. Maka orang-orang yang al-mutaqarrib ini tidak hanya sekedar mengerjakan ibadah wajib, tapi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu al-mutaqarrib. Wajib dikerajokan, sunnah pun dikerjakan. Yang ketiga disebut dengan al-muhib, kecintaan Allah. Di orang-orang yang al-muhib ini kalau ibadahnya Ibu Bapak, takarannya bukan karena takut neraka, bukan berharap akan surga, tapi dia melakukan ibadah itu semata-mata membuktikan bahwa dia memang mencintai Allah. Dia tidak peduli apakah ibadah itu nanti akan memasukkannya ke dalam surga atau menjatuhkannya ke dalam neraka. Dia tidak peduli, dia tidak takut di situ. Tapi yang dibuktikannya hanya untuk membuktikan kalau dia memang cinta kepada Allah, dibuktikan dengan ibadah. Maka ini pernah dibuktikan oleh seorang sufi wanita namanya Al-Adawiyah, Muawiyah Al-Adawiyah. Dia beliau pernah berkata dan berdoa di hadapan Allah, ya Allah, saya beribadah semata-mata hanya karena mencintai. Apakah ibadahku ini akan mengantarkan aku ke dalam surga? Itu hakmu. Atau kalau seandainya ibadah ini mengantarkanku ke dalam neraka pun, itu hakmu. Yang jelas aku beribadah hanya ingin membuktikan bahwa aku memang mencintai. Nah, orang-orang yang beribadah al-muhib, tingkatan al-muhib ini, ibadah itu memang melakukan yang terbaik. Dia tidak peduli itu. Dia tidak takut neraka, dia tidak berharap pun dengan surga. Tapi dia cuma mengejar cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, semuanya pasti akan Allah berikan. Dan itu terbukti ketika beliau wafat itu. Ketika Muawiyah ini wafat, itu tiba-tiba langit dari setarang-tarangnya lagi, Bapak,
secerah-cerahnya matahari nak tanggung bersinar terang itu, tiba-tiba kalam bantu hari hujan labek kalam semana-mana kalam. Rasulullah bertanya ke Jibril, ini ada apa Jibril? Kok tiba-tiba alam berubah drastis gitu? Kata Jibril, para malaikat turun dari langit sambil mengepakkan sayapnya. Karena jumlahnya tidak bisa dihitung, bisa puluhan bahkan ratusan ribu malaikat turun sambil mengepakkan sayap, makanya menutupi sinar matahari sampai ke bumi. Emang ada apa kok malaikat turun sadonya ke sini? Karena ada seorang hamba Allah yang disukai dan dicintai Allah wafat. Siapa kata Nabi? Al-Muawiyah. Nabi saking penasarannya Bapak, apa ibadah Al-Muawiyah itu ya Jibril sehingga Allah begitu memuliakannya. Kata Jibril, ibadahnya yang paling ringan. Yang paling ringan itu dua kata Jibril. Pertama, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali sehari. Yang kedua, beliau selalu berselawat kepada Abu Rasulullah sebanyak 1000 kali sehari. Itu ibadah yang paling ringan. Kalau awak bagus Pak. Paling ringan paling warik. Al-Ikhlas dibacanya 1000 kali sehari, selawat 1000 kali sehari. Karena ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berselawat kepada Rasulullah sampai 1000 kali sehari? Padahal beliau masih hidup. Kata Al-Muawiyah, Rasulullah pernah bersabda, aku akan mengenali kalian nanti di akhirat itu, kata Nabi, adalah dengan selawat kalian. Karena masa kenabian Rasulullah itu sampai hari kiamat. Khataman Nabi la nabiyya wa rasula ba'dah. Beliau itu penutup semua nabi dan tidak akan pernah ada lagi nabi atau rasul sesudah beliau. Jadi makanya jangkauan kenabiannya masa kenabian Nabi itu sampai hari kiamat. Nah, bagaimana Nabi akan mengenal kita sementara Nabi lama meninggal 1445 tahun yang lalu Ibu. Kata Rasulullah, aku akan mengenali kalian nanti dengan selawatku. Di hadis kedua kata Rasulullah, ketika kalian berselawat kepadaku selain hari Jumat, itu dari Sabtu sampai Kamis itu, setiap kali kita berselawat, Allah kirim malaikat untuk menyampaikan selawat awak ke Nabi. Baca sekali selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, langsung malaikat datang turun mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama si A itu kirim selawat. Awak baca sekali lagi, malaikat balik ke Nabi dia, si A kembali kirim selawat. Balik baca sekali lagi, balik. Di 100 kali bana awak baca ibu bapak 100 kali lo malaikat bolak-balik ke Nabi ke awak. Nah, ada sistem rapel di malaikat deh bapak. Oh, tunggu nalanya baca 100 baru disampaikan. Nah, kalau ditunggu 100 disampaikan ke Nabi berarti sekali cuma namanya disampaikan ke Nabi. Tapi kalau sistemnya awak baca sekali disampaikan langsung, 2 kali disampaikan langsung, 100 kali disampaikan langsung, berarti sebanyak apa selawat awak sebanyak itulah nama awak disampaikan ke Nabi. Ya Rasulullah, si A kirim selawat, si A kirim selawat, si A kirim selawat. Diulang-ulang deh. Oh, jadi bapak pikir itu panik malaikat tu Ustaz. Itulah kerajuinya teman ibu. Pokoknya setiap ibu bapak berkirim selawat, ongkirnya gratis. COD lo lah terima langsung dia yang terima. Ada pakai ongkir tu dia bapak. Jadi setiap awak berselawat, nama awak disabin. Jadi nama awak itu di dalam kapal Nabi si A, si A, si A. Nah, khusus di hari Jumat kata Rasulullah, malaikat tidak lagi bolak-balik mendatangkan dirinya kepada Rasulullah untuk menyebutkan nama kita yang berselawat. Tapi kalau di hari Jumat itu kata Rasulullah, malaikat akan memperlihatkan wajah yang berselawat itu kepadaku. Di Sabtu sampai Kamis, nama awak disebutkan si A kirim selawat, si A kirim selawat. Tapi ketika di hari Jumat, malaikat mendatangi Nabi langsung mencalian Rasulullah si A yang berselawat. Jadi nama awak dalam kapal Nabi
wajah awak dalam ingatan Nabi. Wajah awak telah bayang-bayang di Nabi. Makanya ketika di mahsyar, Nabi akan kenal dakik bana Jawa seolah-olah lah mengenal lebih lama daripada sebelum beliau wafat. Kenapa? Karena setiap hari Jumat wajah awak dicaliak, setiap hari nama awak disabian. Ya begitu Nabi di mahsyar itu berputar-putar ibu bapak, artinya mencari umatnya tuh untuk diberikan syafaat. Jadi yang paling repot dan paling sibuk nanti di mahsyar itu adalah Rasulullah, karena umat beliau yang paling banyak. Nah, Al-Muawiyah itu membaca selawat 1000 kali sehari. Keceknya ke sahabat, kalau orang hanya berani membaca selawat 100 kali sehari, berarti namanya cuma 100 kali disebutkan ke Nabi. Tapi aku memilih 1000, berarti namaku paling banyak disebutkan malaikat kepada Nabi. Dan akulah nanti di akhirat yang diprioritaskan Nabi, karena namaku paling sering didengar. 1000 kalinya baca, berarti 1000 kali lo namanya disebutkan ke Nabi. Jadi namanya sedang terdengar dari pagi sampai sanjo, sampai malam. Itu Al-Muawiyah itu. Dan di hari Jumat wajahnya sedang nampak dari Rasulullah. Dia kalau awak tiap hari bersobok je wajah orang tu kan awak akrab juga, dakik lah jadi. Sekilas saya tahu awak bantuinnya kan. Sekilasnya tu sudut itu berjalan tu sudah tahu di ujung gang tu jalan tu nampak dah tu sisi A. Karena tiap hari bertamu. Maka kata Rasulullah, aku akan mengenal kalian nanti dengan selawat. Jadi meningkatkan ibadah supaya kita lebih baik di mata Allah. Karena orang-orang yang terbaik ketakwanya itulah yang akan Allah prioritaskan untuk mendapatkan ridho Allah di akhirat. Yang kedua, kecuali kun indan nafsi syarnas. Jadilah manusia yang hina di hadapan diri sendiri. Artinya ibu bapak, awak selalu menganggap diri awak kau hina, rendah dan masih kurang dari ibadah. Sehingga awak akan memotivasi diri untuk memperbanyak ibadah tadi. Karena awak merasa diri awak masih hina, diri awak masih jauh dari ibadah, sehingga apapun ibadah kan kita kerajokan supaya awak dapatkan kesempurnaan ibadah sampai nanti. Dia awak akan termotivasi untuk memperbanyak ibadah tadi. Tapi kalau awak merasa ibadah awak banyak ibu bapak, awak yang paling rancak ibadah. Takutnya mereka ibadah kita sepele, remeh, karena Allah merasa banyak. Dan dia takutkan nanti ibu bapak timbul rasa ujub, bangga terhadap diri kita sendiri. Jebakan iblis itu tipis ibu bapak, antara bangga dengan ikhlas tipih wana, tipih, dan awak acok terjebak di situ. Sifatnya iblis itu kalau bakar ajo, kalau ndak bisa ditagahnya disuruh mana? Misalnya kau subuh kau jago, kaki terasa panik-panik, badan terasa latih, litak-litak gitu, rangkik-rangkik gitu. Nah, sudah itu dibisikan dari iblis tu. Dan kau surau lolai, awak lah sakit-sakit, malah tua lah bau umur. Apalagi subuh kau langgang jatuh di jalan kau siapa menolong. Kan solat di rumah nak ada larangan dong. Enggak lo berdosa solat seorang di rumah dong. Kan solat sila di rumah. Kalau tua-tua kau nak masalah ke ledo kecil. Rayu-rayu itu. Awak karya jadi pokok ke surau berjamaah. Kalau awak karya nanti gitu akan ceblis, capek lah bayi. Sampai ke surau kau dapat kini kau pergi ke surau. Kalau perlu awak pertama mana datang di surau, awak nak buka pintu surau tu ke perlu cepet lah, capek. Justru mana capek. Supaya apa nanti? Kalau setiap hari awak subuh tu datang paling pertama, nampak ada orang tadi selama-lama disabit dah tu. Boy salut japak pula. Tahu jo ibu apa tu? Tahu paling pertama datang ke surau kalau subuh. Habis kau mengecek tu. Oh, ambo kalau subuh kau telah habis. Kalau ndak bisa dengan cara dilarangnya, disuruh banget, tapi awak dijebaknya dengan rasa ujub di situ. Ya.
Sehingga ketika dipuji dia orang tahu gadang hati bangga ibu bapak. Sehingga habis ibadah awak di situ. Jadi itu hebatnya iblis jebakan. Antara ikhlas dengan ujub tipih. Itu makanya kecil jadilah orang yang hina untuk diri sendiri. Jangan merasa bangga awak. Jangan merasa awak paling rancak ibadah. Sehebat apapun ibadah awak anggap awak paling hina. Karena iblis kayak itu caranya. Kadang-kadang ada orang ke menutup-nutupi ibadahnya, nggak gigi tahu ke orang. Misal, nyapai umroh, nggak bagi tahu dong. Kadang kau umrohnya yang kampek kali kau dilacok kan. Jadi nak perlu syukur-syukuran undang-undang tetangga apa doa, dong. Pokoknya pai-pai sih. Gitu. Begitu pai sampai di BIM, menunggu keberangkatan, akan biasanya akan suka berfoto-foto ibu. Buat status OTW ke tanah suci. Itu paling ngaco nah itu. Tentu nampak di kawan status awak gok. Ada yang cuek, ada yang santai, ada yang memuji, ada yang culik gari gitu. Pai umroh ibu mah. Pai umroh pak mah. Iya alhamdulillah ada rezeki kata. Ambo yo salut ibu kok. Kau yang kabar kali kok. Oh, kau yang kampek kali mah. Yang 3 sebelumnya habis deh. Pahalonya hilang. Anak santiang iblis itu bapak. Ya. Dan makanya imam besar Masjidil Haram tuh mengkritisi jamaah umroh atau jamaah haji Indonesia. Beliau mengatakan jamaah Indonesia kok hanya jamaah selfie. Bukan jamaah haji, bukan jamaah umroh, tapi jamaah selfie. Kenapa? Di setiap momen dan keadaan, waktu dan kejadian tetap berfoto. Sadang tawaf ibu bapak, iko aja baru kamera sepanjang jalan. Nah, aneh dicari di situ. Kok ibadah ritual itu sakral itu di depan Ka'bah tuh baputa, ambil hikmahnya renungkan diri kita di situ. Oh, nah ada di bapak selfie pakai tongsis tungkek panjang itu udah sambil berjalannya tuh. Berdoa di muka multazam, basuruh juga foto. Kadang foto itu sedang di multazam, sedang di ikut gitu. Nah, kok dikritisi awak ada orang-orang Arab. Makanya ibu bapak, awak tidak tahu apakah itu menghormati atau mencimee. Satu-satunya jamaah yang dihimbau dengan al-hajj di Makkah itu cuma jamaah dari Indonesia. Hajj. Kenapa? Indonesia yang pakai embel-embel haji di muka namu. Di luar negara nado, di Arab nado. Nah, kau jebakan dari zaman Belanda kau. Kan orang-orang pulang haji kau cuma menghasut masyarakat untuk parang kayak Imam Bonjol, Anjugo Salim. Pahlawan-pahlawan itu kalau pulang haji pulang dari Makkah itu menghasut orang untuk pergi parang. Jadi Belanda kewalahan, jadi saya pulang haji kau di karantina di suatu pulau dulu. Nah, didoktrinnya, diancamnya, sudah itu baru dipulangkan ke masyarakat, diagih namanya di depan tuh H. Jadi besok kalau kamu cakau orang yang nama HH di buku aku dicakau dulu di Belanda. Itu gunanya diagih nama H di buku. Akhirnya tidak ditulis H berang atau nama ambo pakai H kini maha biaya mah cina kan itu. Ya. Makanya ibadah kita tuh kadang-kadang bingung awak di situ ya, Pak. Kalau bafoto silahkan bafoto, tapi jangan diupload lo di status kok. Iko macam sosial media itu ada awak. Instagram ada, Twitter ada, Facebook ada, WA ada, Line ada, MI ada segala macam. Itu di situ bangga-bangga menyebar foto. Apa nilai ibadah gitu? Orang yang ujub bangga dengan ibadah atau ria dengan ibadah itu nanti digambarkan Nabi dalam hadis. Nanti di hadapan Allah di akhirat itu Allah calian itu diimbau ada Allah kemarilah engkau dulu rajin beribadah kata Allah itu di calian tuh lihat ke depan itu semua itu ibadahmu banyak dia Pak hajinya umrohnya puasanya zakatnya segala macam ada itu semua ibadahku ya Allah iya berarti itu semua punya aku iya boleh aku ambillah begitu kau ambil ibu bapak menjadi abu saja. Jadi abu tak kaji ya.
Kok jadi debu ya Allah nggak bisa aku ambil? Karena engkau sudah mendapatkan apa yang kau niatkan. Kan dulu engkau niatnya ibadah itu untuk bangga. Dan engkau udah dapat dunia bangga itu. Jadi ibadahmu hilang. Engkau dulu mendapatkan pujian dari orang. Dan engkau sudah dapatkan di dunia pujian itu. Jadi ibadahmu tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Kalau dapat pujian, tujuan akan dapat pujian gitu. Engkau banggakan tujuan dapat pujian. Supaya dikenal orang. Supaya disanjung-sanjung orang. Dan engkau sudah dapatkan di dunia. Udah itulah hasilnya. Yang ibadahmu tidak ada gunanya. Gitu. Anak tabik tangih besok dia Pak. Awak melakukan ibadah serancak mungkin dengan biaya, dengan kekuatan, dengan segala macam. Tujuannya supaya awak selamat di akhirat. Akhirnya apa? Habis. Dinampakkan di Allah ibadah itu, pahala itu. Tapi ketika kau ambil jadi abu sadanya. Mabuk tabang sadanya. Apa yang kau banggakan nanti di hadapan Allah? Jadi kalau awak kabar ibadah, nak usah di foto-foto, dia upload dia. Foto-foto lah. Nanti macamnya kanak, cucu kau waktu ama haji dulu, kau waktu nenek haji dulu, kau waktu kakek haji dulu, kau waktu kakek umroh. Tidak masalah dong. Ada kau motivasinya. Jadi kalian supaya nanti jangan sampai tidak haji loh. Mulailah ini mulai saya kerajo kalian mana buang lagi supaya kalian bisa lo kemari. Kau nak ke haji tidak lah, kau lama aja dulu umroh kalian masuk. Memotivasi anak cucu tidak masalah. Kau bangga-bangga di sosial media, habis pahala awak. Terima kasih Ali, jadilah orang yang hina. Jadi awak tak pernah bangga dengan ibadah awak. Kenapa? Kalau awak bangga dengan ibadah tadi, merasa awak lebih ibadah awak dari orang. Awak pergi haji, orang tak pergi haji, dia tu bangga foto-foto tampilkan di sosial media. Padahal kayak buati orang yang berharap pergi haji tapi tak bisa-bisa. Pergi umroh, foto, tampilkan, orang tak berantah ingin pergi umroh. Kadanglah berangkek lah dikumpul, berarti gagal lo kan ditipu kan. Padahal kayak buati orang, awak bangga-bangga di situ Bapak. Jadi habis pahala tu. Karena sebelum bulan Ramadan tu macam-macam jalik di status yang lebar. Hari pertama subuh mubarak, subuh Ramadan subuh pertama di Mesir Air Sumbar, subuh kedua di Siti Ramah, subuh ketiga di Al Hakim Tapilawi, Mujahidin Tapilawi. Seluruh masjid di Kota Padang 30 hari puasa 30 hari lo masjid Bapak. Atiyo harinya keluar status itu. Anak kan dipuji orang kantongi banyak Ibu Bapak. Culik gari banyak. Anak kabih palu begitu. Itu. Padahal bara langkah kaki nanya langkahkan ke masjid itu bara hitungan setiap langkah itu pahala didapatkan. Tapi kalau gara-gara dibanggakan, dipuji orang, awak merasa bangga, habis pahalanya. Pai-pai selanjutnya dia masuk aja ke status tuh lah gitu. Jadi itu makanya nak salah Imam Masjid Arab itu mengatakan jamaah Indonesia itu hanya jamaah selfie. Apakah selfie one atau selfie wati atau gitu. Pokoknya rata-rata jamaah Indonesia selalu seperti itu. Momen-momen tertentu itu memang di fotonya, silahkan difoto sebagai kenang-kenangan nanti aja lihat di rumah. Dia ikut, jadi keinginan ingin balik. Tapi jangan diupload itu. Karena setan kok menyerupai manusia banyak. Diculik gariknya kawan kau disuruh memuji, disuruh membangga-banggakan. Antara ya bangga orang tu taman cimeh, orang tua nak tahu dia Bapak. Cuma awak terjebak kadang di situ habis pahala. Yang ketiga kata Ali, kun indan nasi rajulum minan nas. Jadilah orang-orang yang biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Orang biasa saja. Jangan pernah maden-aden nih Bapak. Bahkan bisa pahala terbaik awak hilang. Kadang banyak kasus model itu Bapak. Dari keteknya digadangan dewa. Bahkan dari baduang punnya diambil dewa. Digadangan dewa, dirawat dewa, diasuh dewa. Masukan sekolah SD, tamat masuk SMP, tamat masuk SMA, tamat masuk kuliah, tamat lah dapet lo nyo karajo, lah rancak lo posisi karajo nyo, lah baharato lo nyo, lah bapitih lo nyo. Adi sarawak sedang tak paso, tak sasak, coba lah mengecek kainyo. Awak tak tahu bah kondisinya bisa dia sedang baru ambil rumah rancak, karena nyoba keluarga, atau sedang ambil auto rancak, awak tak sasak lo mengadu kainyo. Dia kalau kini sedang nak ado doh cina. Awak baru saya membeli rumah, agak coba kau nak diden atau kayak kuang kau cina. Habis tu Bapak. Dari keteknya sampai gadang di gandangan dia bara biaya awak mau bara pahala dapat tu atau lompek muncul setek nak deden nak kayak kuang kau. Habis sadonya. Itu makanya usah
Jadilah orang-orang biasa, berperan di belakang layar. Banyak tak kayak itu tiba. Kau nak nak jadi orang, kau nak nak tak kayak kau nak kayak itu yang itu yang membahayu ibu. Habis itu. Maka nyingit dia tiap tahun itu. Jadilah orang yang bangga di hadapan Allah. Jadilah orang yang hina untuk diri sendiri. Dan jadilah orang yang biasa-biasa saja ketika di hadapan orang lain. Karena jebakan iblis di hal-hal seperti itu. Maka iblis itu sendiri bahwa barah tak ibadah iblis itu. Habis dia karena sombong. Ongeh. Di langit pertama 1000 tahun. Ibadah. Dinaikkan dari Allah ke langit kedua 1000 tahun. Berhasil naik ke langit ketiga 1000 tahun. Langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Masing-masing 1000 tahun dia buat. Lah 7000 tahun dia beribadah ke Allah. Jadi mengawak setan iblis tadi Bapak. Kalah awak dia. Karena berhasil juga Allah ganti namanya Azazil. Kemudian dipindahkan Azazil ke Baitul Ma'mur. Di mana para malaikat tawaf dan beribadah kepada Allah. Dimasukkanlah iblis di situ, Azazil, beribadah sekian puluh tahun. Ternyata ibadah iblis kok jauh lebih hebat daripada malaikat. Yang ada bapak, tak mengawak ibadah iblis, kalah awak jauh kalah. Tapi begitu Allah percayakan iblis sebagai pemimpin para malaikat di Baitul Ma'mur, ketika iblis kau diangkat sebagai orang yang didulukan selangkah di tinggian sarantiang. Rasa bangga muncul dalam diri iblis. Mulainya membanggakan dirinya di hadapan dirinya suram. Dia bangga. Aroma-aroma ongeh kalau tercium di Allah. Kalau iblis menunjukkan sabangganya. Karena dia ibadahnya lebih hebat dari malaikat. Makanya Allah percayakan dia sebagai pemimpin malaikat di Baitul Ma'mur. Diuji di Allah Bapak. Dua makhluk kanlah kompak tuh. Cek dari cahaya, cek dari api. Ya kata Allah, kalau aku tambah lagi satu makhlukku yang jenisnya berbeda dari kalian di sana gitu. Dari tanah. Karena iblis sebagai pemimpin langsung mengecek Bapak. Oh bisa aslinya kecek iblis. Tapi harus lulus tes dulu. Ya tes lah kecek Allah. Diujilah. Begitu Adam diciptakan, ditambah dengan kelebihan akalnya oleh Allah, ditambahkan memori-memori yang cukup besar untuk menangkap semua pemahaman tentang alam itu. Sehingga diajarkan ke Adam itu satunya, itu diuji oleh Bapak. Begitu diuji iblis tidak tahu, menyerah. Ditanya malaikat, langsung malaikat sportif Ibu Pak. Kalau malaikat orangnya jaleh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kau ajar saja. Itu malaikat itu sportif nih. Adam jalan cari itu kan ada dalam sadonyo tentang semua yang ada itu dijelaskan Adam. Kecil Allah lah nampak kan. Ternyata ilmu Adam, pengetahuan Adam lebih tinggi daripada kalian. Jadi tolong hormati Adam kini sebagai pemimpin kalian. Agak iblis tidak bisa. Aduh. Ambolah senior di siko ke iblis. Ambolah lamo di siko dan ambo pemimpin di siko ke iblis. Masa dicampakkan hanya di orang yang baru masuk. Patang baru ada. Ambolah puluhan ribu tahun di siko. Masa digantikan di orang yang baru patang masuk. Tidak bisa ada iblis. Iblis yang kau tahu tidak yang menyuruh hamba ke Allah? Yang hamba tidak peduli. Karena hamba lebih baik dari dia. Saya engkau ciptakan dari api, dia cuma dari tanah liat dan busuk. Ambo jauh lebih hebat daripada Adam. Nampak sombong iblis. Kini nambo ndak kecil Allah. Ndak kecil. Kalau ndak, engkau kukutuk hari ini dan keluar kecil Allah. Keluar iblis itu Bapak. Ada ongehnya itu. Ada ongehnya iblis, namuhnya keluar. Tapi iblis keluar dari situ baru merutuki dirinya. Nama maki stres iblis sekali-kali. Pertama dikutuk dari umat, dari hamba Allah yang paling disanjung dan dipuji oleh Allah karena ibadahnya, jadi manusia terhina dan terkutuk. Yang tinggal di dalam surga puluhan ribu tahun dicampakkan dari surga menjadi orang-orang yang terhina. Itu nak tanggung stres iblis, memaki iblis sekacang-kancang. Saya bayangkan.
Itu pelajaran awak dia. Iblis yang lah puluhan ribu tahun tinggal di surga, dia gara-gara ongeh kan diusir keluar. Karena surga tidak menerima orang-orang yang sombong kepada Allah. Surga mengharamkan orang-orang yang sombong untuk masuk ke dalamnya. Jadi siapapun tidak akan pernah masuk surga selama ada rasa sombong dalam dirinya sekecil apapun, kata Nabi. Nah, awak bagi kira ibu bapak, lah pernah tidak masuk surga? Allah pernah merasa tinggal di surga. Alun ya kan? Rencana akan masuk surga lain. Nah, kalau ada rencana jangan mau ngeh-ngeh di bapak. Nak masuk surga orang yang ngeh-ngeh kodo. Itu contohnya iblis. Lara puluhan ribu tahun tinggal di dalam surga, dek gara-gara ngeh kan usia keluar. Awak barunya itulah mau ngeh li bapak. Nak kan masuk do percaya lah. Atau makanya pasanali setiap tahun hijrah kawa, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Jadilah manusia merasa dirinya paling hina. Yang ketiga, jadilah manusia yang biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Jadi tidak usah membangga-bangga li bapak. Tenang saya. Kalau menolong orang awak di belakang layar saya. Orang membantu loh. Agak lebih bantu dari orang tapi jangan disabui. Kalau menggadangan orang, merawat orang, membiak anak asuh, anak orang digadangan, anak orang dibiayai. Ketika awak nanti meminta tolong kenyo, nak bisa menolong, jadi kece lo kena dan kuah aja. Jangan sampai terkait itu. Itu banyak terjadi dan awak tak sadar, disitulah jebakan iblis untuk menghancurkan semua pahala yang sudah kita kumpulkan selama hidup. Sekian puluh tahun awak mengumpulkan ibadah sebanyak itu habis deh gara-gara ujub atau bangga atau mau ngeh. Ini pesanan nih yang tiga itu Pak. Kun indallahi khairan nas, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Kun indan nafsi syarran nas, jadilah manusia yang hina untuk diri sendiri. Kun indan nasi rajulun minan nas, jadilah orang yang biasa saja di hadapan orang lain, sehingga tidak ada rasa bangga di diri kita, tidak ada rasa ria yang dalam ibadah kita, dan tidak ada rasa sombong dan merendahkan orang lain. Ini hanya pesan ibu bapak, mari kita tingkatkan karena kita masih berada di awal-awal bulan Muharram, baru tahun baru Islam, baru 4 hari kita lakukan. Ditingkatkan ibadah kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kalau sudah ridho dan cinta Allah kita dapatkan, tidak usah kita pikir surga, Allah akan antarkan langsung kita ke hadapannya di dalam surga. Baik bapak, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.